saya akan ceramahnya singkat, akan saya ambil intinya saja, ya. Namun sebelum kami lanjutkan, ini kami rangkap jabatan. Saya jabatannya rangkap, ya tuan rumah, ya pencerah. Nah, maka sebagai tuan rumah, saya mengucapkan sangat terima kasih kepada seluruh pihak, baik pihak ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan remaja-remaja seangkatan. Kalau remaja seangkatan saya itu remaja bukan, Bu? Yang telah sibuk pikiran, tenaga, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menyumbangkan dana, pikiran, dan harta. Sebetulnya, Bu, terbalik. Yang terima kasih itu bapak dan ibu. Saya sudah memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengagungkan Rasulullah. Dengan kesempatan ini ibu mengucurkan dananya walaupun ₹1 luar biasa. Ibu jangan berpikir tuan rumah. Di sini tuan rumah tidak ada. Tuan rumahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa yang menyumbangkan dana? Niatlah mengagungkan Rasulullah, jangan menyumbang Pak Guru. Itu salah nih. Salah niat. Pak Guru hilang, nggak ada. Jangan masuk pikiran, salah itu. Kita ini acaranya apa tuh? Maulid Nabi. Ya Nabi, yang nongol yang ada dalam pikiran, nak. Niat mengagungkan Rasulullah. Ibu menyumbang niat mengagungkan Rasulullah. Itu nanti nilainya luar biasa. Kalau nyumbang Pak Guru orang biasa disumbang ya, palingnya pahalanya ₹2. Salah itu. Hilangkan Pak Guru, hilangkan Tuan Guru. Yang ada hanya Rasul. Begitu. Betul. Betul Nota? Niatnya supaya tidak salah. Supaya tidak salah. Selama ini kayaknya agak salah-salah dikit nih. Loh, seperti itu. Tuan rumah di sini tidak cuman karena saya ketitipan, nah saya bagikan tuh berkah yang duitnya dari ibu dan bapak. Akhirnya sebagai orang yang mengaplikasikan, melaksanakan titipan ibu, saya mohon maaf. Pertama terima kasih sudah memberikan gitu, donasinya, partisipasinya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini ternyata banyak kekurangan, salah membagikan nasi bungkus, kan gitu ya. Nanti kalau disisa malah saya makan sendiri. Nah itu yang saya mohon maaf. Betul. Maaf atau enggak, Bu? Maaf itu kan enggak? Waduh, repot nih. Udah, gak usah panjang lebar. Ini malam acaranya apa, Bu? Ini para bapak agak jauh, takut saya ngantuk. Biasanya sih ngantuk ibu-ibu, cuman bapak. Memperingati apa, Pak? Sekarang saya tanya dulu. Walaupun saya lama di KPK, sejak tahun 93 belum hafal. Apakah di sini ada anak atau orang yang namanya Muhammad? Enten apa buatan? Enten? Yang sebelah mana? Oke. Ternyata Muhammad yang ini tidak diperingati hari kelahirannya oleh secara orang banyak. Kenapa? Kan Muhammad. Ayo, siapa yang bisa jawabannya? Kenapa tidak diperingati hari kelahirannya? Karena kalau Kanjeng Nabi Muhammad kenapa diperingati kelahirannya? Bedanya, kalau Kanjeng Nabi lahir
diprogram oleh Allah, lahirnya membawa oleh-oleh. Orang datang bawa oleh-oleh disambut. Bapak saja kalau datang bawa berkat disambut sama anak. Datang dari sambit yang disambut karena bapak bawa oleh-oleh. Coba nggak bawa oleh-oleh? Sambut nggak? Ya ini Muhammad yang sini nggak bawa oleh-oleh ini lahir. Oleh-olehnya adalah agama Islam. Globalnya agama betul. Singkat saja, Bu. Kenapa saya tanya hari ini, malam ini peringatan apa? Yang diperingati Kanjeng Nabi. Lahirnya sedikit saya cerita tapi secara singkat. Sebelum Allah menciptakan makhluk, belum ada apa-apa. Allah ciptakan makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Singkat ini Bu ya. Nur Muhammad, dari Nur Muhammad ini untuk diciptakan seluruh alam yang ada. Alam yang ada itu mana? Alam dunia dengan berikut seluruh tata surya sampai makhluk yang belum pernah kita lihat. Apa itu? Kentut. Belum pernah kita lihat. Makhluk bukan? Banyak makhluk-makhluk lain yang tidak bisa dilihat. Diciptakan. Kalau Muhammad yang ini lahir demi menyambut oleh anjang. Nah, lahirnya Muhammad begini, Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Allah dawuh, laulaka ma khalaqtul aflah. Jadi Allah dawuh begini, Muhammad, kalau tidak sebab kamu, tidak akan saya ciptakan dunia. Saya ciptakan dunia karena akan menciptakan kamu, wahai Muhammad. Allah ciptakan seluruh alam akhirat, alam kubur, seluruh alam kubur. Sampai upil diciptakan. Makhluk bukan upil. Semua diciptakan karena Allah akan menciptakan Kanjeng Nabi. Dunia diciptakan karena akan menciptakan Kanjeng. Tapi coro bahasa kasar, dunia ini diciptakan untuk Kanjeng. Punya Kanjeng Nabi berarti ini dunia bukan punya ibu, bukan punya bapak. Bapak ini penumpang gelap, dompet, betul? Hati-hati, orang numpang itu kalau tidak taat aturan tuan rumah, paling ringan dicemberuti. Paling ringan dicemberut, bisa nggak diusir? Nah, ini yang perlu waspada buat kita. Kita ini terlena. Kenapa terlena? Banyak penceramah, banyak ustadz menyampaikan kita semua umat yang paling mulia, umatnya Kanjeng Nabi, masuk surga lebih dulu. Wih, hebat sekali, masuk surga lebih dulu. Emang sudah pasti masuk surga? Nggak tahu. Ini bahasa benar, tapi kita terlena, terhibur, akhirnya lupa menjadi santai, tidak setiti hati-hati. Ini bahasa benar tapi membahayakan, kita bisa terlena. Umat Nabi keren, paling mulia sendiri, masuk surga lebih dulu. Kalau begitu saya tanya, ibu dan bapak semua, kita jadi umatnya Kanjeng Nabi apa karena daftar? Ingin jadi umat Kanjeng daftar dengan syarat KTP dan sebagainya? Atau sebab apa? Ayo, sebab apa? Lah kok tahu-tahu jadi umat Kanjeng Nabi tanpa syarat sama sekali? Enteng banget jadi gubernur aja miliaran biayanya mencalonkan. Betul apa Bapak? Lalu apa Bapak? Jadi kita jadi umat Kanjeng Nabi sebab apa? Sebab usaha kita. Coba dipikir. Dipikir-pikir, diteliti-teliti, ternyata karena delalah.
Delalah apa? Delalah lahir di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Andai kata lahir di zaman Nabi Sulaiman, tentunya umatnya Nabi Sulaiman dong. Coba dipikir secara serius. Ini saya bicaranya singkat. Betul. Kalau secara delalah itu belum tentu jaminan. Belum tentu jaminan. Karena hidupnya di zaman Rasulullah. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu Abu Jahal ceritanya? Sudah hafal semua? Menentang Rasul, tidak beriman, tidak manut, bahkan berencana untuk membunuh Rasul. Ya, betul begitu. Hidupnya kapan? Hidupnya kapan? Zaman Nabi Sulaiman atau zaman Nabi Muhammad? Berarti kalau begitu umatnya bukan kira-kira. Hidup di zaman Nabi, nentang Nabi, berencana membunuh Nabi. Umat Nabi bukan. Ayo kita mikir. Ayo kita mikir. Jangan-jangan kita juga hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi tidak pernah manut dengan perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira umat nomor piro lek ngono iki? Nomor terujung sendiri paling belakang. Saya coba berbicara seperti ini dan ojo santai leha-leha. Aku umat Kanjeng Nabi masuk surga lebih dulu. Padahal di mana? Seberapa kita taatnya dengan Rasulullah? Seberapa kita cintanya dengan Rasulullah? Lah kok petata-petata ngaku umat Kanjeng Nabi? Kira-kira piye? Ayo. Kita kan tahu dengan diri kita sendiri seberapa amal kita, seberapa amal maksiat kita sendiri yang tahu. Coba dihitung, coba diukur, kira-kira pantas nggak sebagai umat? Pantas nggak kalau ngaku? Jadi rumusnya bukan ngaku tapi berusaha supaya diaku sebagai umat Rasul. Begitu. Kita harus berusaha. Sebab jangan-jangan ini umat. Ya umat sih, kalau dilihat faktor waktu lahir. Nek mono ya podo Abu Jahal Lahab nanti. Kalau cuma sekedar waktu. Ini awas, hati-hati harus berpikir jeli tentang umat Nabi. Justru adanya peringatan untuk memperingatkan kita, untuk mengkoreksi diri kita. Sudah pantaskah? Sudah layakkah kita ngaku sebagai umat? Nah, para bapak, makanya di tempat saya ini setiap malam dibaca doa, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Khalifah Rasul, abdi tiang bodoh, tiang salah, nuhun gandul, nuhun syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, nuhun mujizat para nabi-nabi sedaya, nuhun karomat para wali-wali sedaya, disumunaken dumateng Allah Rabbul Alamin, supadosa badan kula, badan tiang istri kula, anak-anak kula, tiang sepuh kali sederet, ahli keluarga saudara semua. Muga-muga ditetapkan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu pernah berdoa begitu belum? Doanya belum aku di tiap perapatan aku umat Kanjeng. Kita ini sifatnya masih belajar berdoa memohon supaya mudah-mudahan diaku sebagai belum pasti jadi umatnya. Ya kalau dari zaman memang umatnya. Abu Jahal juga kalau dilihat dari faktor zaman umat Kanjeng Nabi karena lahir di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Betul. Intinya saya mau malam ini tidak akan panjang lebar. Tapi berusahalah kita ini supaya diaku sebagai umat, bukan mengaku. Kalau mengaku saya gampang. Saya di sini ngaku. Saya lulusan ITB. Ikut tukang batu. ITB itu kepanjangannya bagi saya itu tukang batu, Pak. Karena ITB saya tidak pernah masuk. Universitas Gajah Mungkur atau Gajah Mati. Kalau ngaku itu tanpa modal, cuma modal suara. Hati-hati, saya mencoba membahas ini biar ibu bapak pikirannya jalan.
mengkoreksi diri sendiri untuk meningkatkan prestasi diri supaya berhasil prestasi naik kemudian diaku sebagai umat oleh Kanjeng. Bagaimana caranya prestasi naik? Semua aturan-aturan yang dari Rasulullah alon-alon, pelan-pelan belajar kita amalkan. Seluruh perintah dan ketetapan Rasul kita jalan. Itu saja intinya. Peringatan Maulid Nabi nggak banyak yang dibahas, udah kena semua. Karena waktunya pendek, gitu. Maka saya bicara seperti itu supaya bisa singkat, tapi sudah kena semua. Betul Bu. Bu, tuh masih sore udah ngantuk nih gimana? Apa kekenyangan makan berkat? Nah, itu aja. Saya tidak panjang lebar Bu ya, supaya Ibu lebih asik dengan gambus. Karena gambus juga isinya menyanjung kemuliaan Rasulullah dan isinya juga riwayat dan sirah Nabi. Jadi kalau Ibu mengatakan mudah-mudahan kita dapat syafaat, ya jangan kosong begitu, cuma kata-kata doang. Usahanya tidak ada, ya nggak bakal berhasil. Datang ke tempat pengajian, mudah-mudahan dapat syafaat. Cuma gitu-gitu aja. Kapan jadi umat Rasul yang serius? Kapan? Wes orang tua nggak banyak saya ngomong. Intinya itu mudah-mudahan jadi pembangkit pikiran kita. Koreksi diri. Seberapa kita tingkat manutnya kepada Rasulullah? Seberapa? Satu saya sampaikan di sini. Tambahan. Satu ayat saya tambahkan di sini. Saya bacakan. Ya. Saya tambahkan di sini. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad disuruh bicara dengan umatnya. Oleh Allah disuruh. Begitu ya. Suruh ngomong, suruh bicara dengan umatnya. Hei umatku, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, manut aku. Kanjeng Nabi kan ngomong ngono di perintah Gusti. Artinya kalau ingin dicintai oleh Allah, kuncinya satu, manut Kanjeng Nabi. Itu bahasa Indonesianya begitu. Jadi cepat bahasa Arabnya, nggak usah disebutkan. Hai Muhammad, ngomong karo umatmu, nek kepengen didemeni, disayang, dirahmati oleh Allah, manut aku, kon ngomong kanjeng Nabi. Ya. Kalau sudah manut kanjeng Nabi, dicintai oleh Allah dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Karena kunci untuk tembus kepada Allah tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan hanya lewat Rasulullah. Enggak ono jalan lain. Enggak ono. Enggak bisa dua jalan. Enggak ada jalan lain, hanya lewat Rasul. Maka harus karena Quran saja yang perintah Allah wajib datangnya kanjeng Nabi yang bawa. Makanya saya katakan tadi segelondong agama Rasul yang membawa. Itu aja, tidak panjang lebar. Tetapi mudah-mudahan yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi cambuk, bisa menjadi untuk berpikir keras ketika mau tidur, ketika ngelamun, berpikir ke situ saja. Atau benar, seberapa saya ini sebagai umat Nabi? 10%, 20%, 30%? Kira-kira berapa ya? Mikira. Dari wong Jawa Barat, mikira. Dari wong ini, mikiro. Berpikirlah begitu. Kata bahasa agamanya bertafakur. Itu saja ya. Mudah-mudahan ini
berguna. Barangkali saya harapannya begini, mudah-mudahan saya berdiri dan bicara di sini adalah Allah sedang membuat sababiyah supaya ibu bisa mikir kemudian berhak. Ini sababiyah dari Allah. Bukan berarti Pak Guru bisa ngomong, tapi Allah yang menggerakkan, Allah yang mengomongkan, dan Allah yang menjadikan sababiyah saja. Kalau Pak Gurunya sih nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Coba kalau tidak diberi ilmu oleh Allah. Jangan ilmunya, wadahnya aja milik Allah. Wadah ilmu yang ada di sini itu dari siapa, milik siapa? Jangan ilmunya dulu, wadahnya aja dulu. Nah itu saja kurang lebihnya. Apabila tutur kata saya itu bahasa kono itu semak mana ya? Ya maaf. Memang karakter saya seperti itu. Ya toh. Karakter saya seperti itu. Kadang nggak sadar kemudian berapi-api, tapi apinya nggak ada, nggak berbahaya, nggak bakal kebakaran. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang kurang berkenan. Memaafkan Bu? Siap memaafkan? Alhamdulillah. Para bapak? Alhamdulillah. Moga-moga ini kebaikan kita bersama dan manfaatnya untuk kita semua, supaya kita betul jadi umat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Tapi saya tetap pesan sebelum doa, jangan lupa mikir sing kencang.